بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji-puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas nikmatnya yang begitu banyak tak terhingga, yang sampai dengan detik ini Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua tanpa kurang. Sebelumnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang banyak kepada sahibul hajah, kepada tuan rumah, kepada bapak kepala dan seluruh panitia penyelenggara serta hadirin hadirat yang telah menyempatkan hadir di tempat ini, di mana kita tahu bahwa di luar sana suasana hujan yang tentunya membuat kebanyakan kita khawatir untuk berangkat atau tidak menghadiri majlis ini. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan sampai di sini. Kami kembali ucapkan jazakumullahu khairan ala hudurikum. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang melimpah atas kehadiran semuanya. Salawat beri salam semoga sentiasa tercurah, tersampaikan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyur muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dosa itu adalah hal yang membuat kita semua celaka, kegagalan dan tidak beruntung. Seorang manusia hamba Allah di kehidupan dunia ini pasti sebab dosanya. Sebab dosanya. Karena kalau pahala karena amal soleh yang dia kerjakan, dia harus sukses, dia harus dimenangkan oleh Allah, diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Tapi karena ada dosa yang dikerjakan oleh seluruh kita, maka kita mendapati warna dalam hidup ini. Kita harus sedih, kita harus pernah gagal, kita harus pernah tidak berhasil, dan bahkan ada sebagian kita celaka. Ma'asyur muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertanyaan buat kita semua. Kita ini anak cucu Adam. Kita semua ini manusia yang tempatnya lupa, tempatnya khilaf dan salah. Artinya kesalahan itu niscaya. Apakah kesalahan yang kita perbuat telah menjadi beban kita?
Rasanya kita berat memikul kesalahan tersebut, apalagi berulang dan terus terjadi. Bahkan dalam hadis, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam ini khata'. Khata' ini bahasa Arab yang dilebihkan, sehingga artinya sering, berulang kali, sering kali salah. Masalahnya, apakah dengan sering kali kita berbuat kesalahan, sering kali menimbun dosa, kita merasa berat dengan dosa tersebut? Apakah ada rasa itu? Apakah memang kita merasakan beban yang kita pikul berupa dosa itu memberatkan punggung kita? Apakah kita merasakan itu? Ini pertanyaan yang kita harus jujur jawab. Karena banyak sekali di antara kita yang berbuat dosa dan ringan-ringan saja. Karena orang yang memikul dosa, manusia yang memikul dosa dan semua manusia berdosa, itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua golongan. Nah, kita ini yang mana? Makanya kami tanya tadi. Jawab masing-masing dengan jujur atas dirinya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah athar, dari dalam hadis maksudnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Seorang yang iman dalam hatinya terpatri, orang yang beriman kepada Allah, orang yang melihat seluruh dosanya seperti gunung yang besar yang akan menimpanya, menindihnya, bahkan tidak tanggung-tanggung gunung dan akar gunungnya. Dia melihat besar, dirasa kayak ada gunung ambruk, menindih, menimpa. Longsor itu cuma salah bagian kecil dari gunung, buat orang meninggal dunia, buat hancur rumah, buat musibah sehingga tertulis bencana alam longsor. Itu cuma bagian kecil dari gunung. Sekarang ini gunung beserta akar-akarnya diangkat, ditimpakan kepada kita dari atas kita, bukan dari sisi kiri wala kanan, atas kita. Yaqa'alaih. Itu adalah gambaran untuk yang berdosa dari kalangan orang beriman. Karena dia manusia, dia punya iman tapi dia manusia, sisi manusianya dia berbuat dosa. Itu dosa bagi dia seperti itu. Apakah rasa-rasanya kita melihat dengan penglihatan yang sama, gambaran yang seperti itu, atau belum? Karena kalau belum, khawatir ternyata kita masuk golongan yang kedua, yang kita tidak mau yang seperti ini. Apa golongan kedua? Wa innal munafiqa yara dunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala lahu hakadha fatar. Sesungguhnya orang munafik, yara, dia juga melihat dosa-dosanya, seluruh dosanya. Namun dia melihat dengan gambaran yang berbeda dengan orang beriman. Dia lihat dosa-dosanya, seluruh dosa yang dia perbuatnya seperti ringannya seekor lalat. Boleh kita timbang lalat itu berapa gram, Pak? Berapa gram? Satu lalat saja berapa gram? Coba. Itu kata dia seluruh dosanya itu kayak lalat, nggak ada gramnya. Siapa yang kayak gitu? Munafik. Munafiknya apa? Dalam hatinya ada penyakit nifak, lemahnya iman, rusaknya keimanan dalam hatinya. Dia lihat dosanya seperti ringannya lalat. Seluruh dosanya, bukan satu dosa, dia lihat seluruh dosanya kayak seekor lalat, kayak gak ada apa-apa, ringan. Kayak dia jalan itu tidak ada beban. Walaupun dia tahu pagi hari tadi
dosa lagi, menjelang dosa itu pagi itu di jam berapa dosa lagi, jam berapa dosa lagi, jam berapa dosa lagi, sampai siang jam ini dosa lagi, dosa lisan, dosa mata, dosa pendengaran, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Wah, salah. Tapi dia lihatnya ringan aja. Ini yang mungkin rupanya kita sama dalam melihat dosa ini seperti lalat. Jangan seperti itu sekali. Gak mau, jangan mau. Lalu kemudian waqa'a ala anfi, saking ringannya tatkala dia hinggap di hidung pendosa tersebut. Ini lalatnya hinggap. Dia cuma gini kan. Kotor. Lalatnya terbang. Ternyata bukan hanya yang ringan itu berat lalat, tapi gampang terbangnya itu saking ringannya lalat. Nah, dosa kita itu seakan-akan digambarkan sekali dibuat, santai, lepas gitu saja, seakan-akan lalat itu kalau udah disenggol dikit, ya jangankan mau disentuh, tahu tangan kita mau bergerak menujunya dia terbang. Nah, maksudnya adalah dosa yang dilihat oleh orang munafik itu seperti lalat yang terbang hanya dengan isyarat. Sebegitu ringan dia terbang. Lalat ditimbang ringan, terbangnya ringan. Segitu ringan dia terbangnya. Segitu cepat dia terbangnya. Kita tahu kan, lalat itu sulit ya. Ngepleknya itu sulit, mukulnya itu sulit. Kenapa? Dia cepat terbang. Nah, cepat terbangnya itu gambaran ringannya dosa bagi orang munafik. Dan lalat sendiri pun kalau ditimbang ringan. Dan itu gambaran dosa bagi orang munafik. Nah, sekarang gimana kita? Jujurlah, kita lihat kita berdosa di pagi hari, kita berdosa di siang hari, bahkan sore hari. Tapi di malam hari kita tidak ada introspeksi diri. Kita tidak hitung-hitung dosa. Kayak dosa ada lewat aja. Kayak inilah yang disebut pandangan orang munafik. Sementara kita nggak mau orang munafik. Jadi gimana? Untuk itu, dosa itu bukan sekedar dosa itu berat. Cara mandang dosa itu juga harus berat. Kalau kita cara pandang dosa kita ala kadarnya, pada biasanya, ini mengganggu keseimbangan, kesempurnaan iman dalam hati kita. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Siapa orang yang paling bersih di antara kita? Siapa? Ada yang angkat tangan? Bersih apa Ustaz? Bersih dari dosa lah maksudnya. Nggak ada yang berani ngaku. Tapi juga kita nggak merasa berat dengan dosa tersebut. Orang yang paling bersih di antara kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap kali dia berbuat dosa, Allah ingatkan, Allah tegur, Allah kemudian berikan cara taubat untuknya, lalu Allah ampuni. Makanya Nabi SAW maksum, istilahnya itu adalah terjaga dari dosa. Maksudnya bukan tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan. Nabi sebagai manusianya ada sekali berbuat salah, tapi sekali tiap salah, tapi ada dosa-dosa yang mungkin Nabi lakukan. Jelas di antara makna maksum bahwa Nabi itu terhindar dari beberapa dosa yang gak mungkin Nabi lakukan seumur hidup. Allah haramkan dosa terjadi pada Nabi, yaitu seperti berdusta, berkhianat, itu gak mungkin terjadi pada Nabi. Itu dosa yang Allah haramkan atas Nabi. Dan ada beberapa dosa yang Allah izinkan, kesalahan yang Allah izinkan, tapi itu ringan. Dan Allah, walaupun itu ringan, Allah segera ajarkan taubat kepada Nabi-Nya sehingga lepas dosa. Apakah kita tidak
apakah kita pernah mendengar Nabi SAW pernah mengharamkan madu? Madu, kata Nabi, tidak halal, tidak baik terhasut oleh istrinya yang lain, karena saling beradu dua kubu ini, Aisyah dengan Hafsah, Zainab dengan yang lainnya. Masalahnya ini madu. Maka Allah tegur, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Kenapa kamu haramkan? Kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Itu salah. Nabi bertaubat, tapi ringan, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi SAW. Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang masuk surga itu bukan tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang di antara ciri orang yang bertakwa yang masuk surga itu, yang surga untuknya, yang dia berbuat fahisyah, dia berbuat zalim atas dirinya, berbuat dosa, lalu dia ingat Allah. Bukan berarti tidak boleh berbuat dosa atau tidak mungkin berdosa, tapi apakah dia bertobat kepada Allah? Jadi Nabi tidak berkurang kemuliaannya. Justru kita mengambil pelajaran yang besar. Ini Nabi, orang yang paling bersih imannya, memiliki dosa yang ringan, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat Nabi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, apa artinya? Bukankah aku telah lapangkan dadamu ya Muhammad? Aku turunkan dosa-dosamu. Maksudnya aku hilangkan dosa-dosamu. Dosa yang kata Allah anqadha dhahrak, membuat berat punggungmu. Dosa Nabi sebesar apa? Dosa Nabi SAW sebesar apa? Tapi kata Allah, dosa yang kecil, yang remeh tersebut, yang pernah engkau lakukan, membuat berat punggungmu, padahal engkau Muhammad SAW. Kita bukan Muhammad, berbuat dosa lebih besar, tapi tidak merasa berat. Tujuannya Nabi justru berat dengan dosa kecil. Karena memang benar hadisnya seperti itu. Orang yang imannya makin bagus, makin sempurna, dia akan melihat dosa besar di atasnya. Bukan dosa besar, malah dosa berukuran besar yang membebani punggungnya. Sehingga dia merasa apa? Tidak merasa soleh. Dia tidak merasa baik. Akhirnya dia selalu bertaubat kepada Allah. Dan itu Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Makanya dibuat sering berdosa, supaya sering bertaubat. Karena Allah cinta hamba yang bertaubat, sering bertaubat. Cuma kan gak semua yang berdosa bertaubat. Karena kenapa gak semua yang berdosa bertaubat? Karena mereka melihat dosa mereka bukan apa-apa. Saya nggak dimintakan taubatnya, karena mereka meremehkan dosanya, karena mereka menganggap ringan dosanya, padahal itu anggapan yang belaka. Mas muslimin, jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, orang yang imannya besar, hatinya bersih, dicuci oleh malaikat Jibril, Ruhul Amin dengan Zamzam.
dibersihkan dari kotoran-kotoran syaitan. Dosa yang kecil baginya berat dan rasa berat dipikul oleh punggungnya. Sementara ada manusia yang bukan nabi, sekali lagi, dosanya banyak, sering berulang, namun merasa ringan dan tidak terbebani. Jadi kalau pikir dosa, ya, insya Allah kerjaan ringan. Ya, kok bisa? Beban dosa lebih berat daripada beban pekerjaan. Utang yang besar pun jadi ringan, karena utang yang besar kalah beban dengan dosa. Cuma masalahnya dosa nggak dianggap berat, itu aja. Nah ini ya awal daripada dosa itu. Tapi belum selesai, belum akhir. Menganggap remeh dosa itu bukan perkara yang boleh. Dosa kita banyak tapi kita nggak merasa beban, itu bukan yang boleh. Itu bisa berdosa juga. Jadi dosa yang ada kita anggap ringan, bukan beban, itu dosa. Meremehkan dosa itu dosa. Sebagaimana melihat dosa itu beban, berat, membuatnya bertaubat, rasa itu mendatangkan pahala dan ampunan untuk dosa. Rasa. Bagaimana kalau dia bertaubat lalu kemudian setelah itu dia kembali soleh, makin bertambah pahalanya, tinggi derajatnya. Jadi soal rasa ini ternyata sudah ada dosa atau pahala. Jadi jangan coba-coba anggap ringan dosa, walaupun dosa kecil. Walaupun dalam hadis, dalam Quran disebut dosa kecil, jangan anggap ringan dosa. Supaya kita bertobat, supaya kita tidak menunda taubat, supaya kita suka kembali kepada Allah. Karena kita harus berdosa, tapi tidak semua yang berdosa bertobat. Nah, kita ingin jadi yang sering bertobat. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Kata Nabi, seluruh Bani Adam itu sering berbuat dosa, dan setiap yang sering berbuat dosa sebaik-baik mereka adalah yang sering bertaubat. Bahkan Nabi mengajarkan, ini diajar oleh Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tanhuha. Ikut sertakanlah setiap kesalahanmu kebaikan yang menghapus. Setiap kali berbuat salah, setelahnya berbuat baik yang kira-kira dapat menghapus kesalahan tersebut. Jadi Nabi mengakui adanya kesalahan dan diperbuatnya kesalahan, tapi Nabi kemudian mengajarkan solusinya. Tidak dibiarkan begitu saja. Sertakanlah setiap kali setelah berbuat dosa kebaikan. Misalkan dosa lisan, ngucap kotor atau kejelekan orang, langsung setelah itu mengucap astagfirullah, 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 astagfirullah. Dengan misalnya itu kebaikan yang menghapus kotornya. Ma'as muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Kita sekarang kita membicarakan ketaatan dulu. Ya. Ketaatan ini adalah asalnya kita untuk mengusahakannya. Karena ketaatan itu adalah sumber keberkahan. Bahkan ketaatan itu adalah bekal menuju kematian. Bahkan bisa dikatakan ketaatan itu adalah bekas kebaikan yang akan kekal setelah kematian.
Itu adalah keberkahan dari ketaatan. Jadi ketaatan ini apapun bentuknya, dari mulai yang ringan, zikir, hanya mengangkat hanya menggerakkan lisan, ya, satu benda, satu barang yang tidak bertulang, kita gerakkan lisan kita untuk zikir. Mulai dari yang ringan sampai yang berat-berat, haji dan seterusnya. Itu ketaatan apabila dia kita kerjakan, dia punya keberkahan. Dan keberkahan ketaatan itu kalau kita mendapatkan, meraihnya, itu kekal sampai setelah kita meninggal dunia. Sementara kita tahu meninggal dunia itu adalah pemutus ketaatan. Tapi selagi berbuat ketaatan, yang ada kita butuh transferan ketaatan, transferan kebaikan, transferan pahala. Dari siapa? Bukan kita yang berbuat, sudah meninggal dunia. Dari orang-orang yang mau berbuat untuk kita. Baik. Sementara kalau kita andalkan ketaatan yang pernah kita lakukan di dunia supaya bisa menjadi bekal kita dan transferan pahala kebaikan kita setelah meninggal dunia, maka kita perlu raih keberkahan ketaatan. Dan itu ada. Dan raih keberkahan ketaatan itu dengan ikhlas. Semakin ikhlas, berkah. Dan itu berkah yang bertahan tadi itu. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka orang-orang hamba Allah takut kalau setelah mereka itu generasi mereka yang lemah dalam berbuat ketaatan. Mereka takut. Falyattaqullah, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dengan keberkahan takwa tersebut, ketaatan tersebut, Allah jadikan keturunan kita, dari anak kita, atau mungkin yang satu saudara, satu kerabat dengan kita, taat dan baik. Karena kita adalah mutiara di tengah-tengah mereka, karena kita membiasakan diri dengan ketaatan tadi, keberkahan itu sampai ke mereka, mereka pun akhirnya berbuat taat. Akhirnya mereka ini orang-orang yang kemudian Allah jadikan meneladani kita. Dia lihat kita bukan kebiasaan hidup kita, dia lihat kita, oh ibadahnya. Aku ingat bapakku ibadahku kayak gini. Aku ingat ibuku, aku ingat ibadahnya. Itu yang bisa mengarahkan keturunan kita. Lihat ibadah kita, oh. Karena apa? Sebabnya berkahnya taat. Istiqomah, ikhlas. Dan untuk istiqomahnya ikhlas awalnya. Jadi akhirnya anak-anak itu, cucu itu, saudara-saudara itu lihat dari kita kebaikannya, bukan kehidupannya. Bukan hanya aktivitas dunianya, kehidupan dunianya, tapi dilihat ibadahnya. Itu membuat perubahan untuk dirinya sehingga dia harusnya meniru, dia meneladani. Disitulah keberkahan taat kita meninggal dunia, ternyata pahala terus mengalir. Jadi di samping dosa yang berat tadi, kita harus tumbuhkan ketertarikan yang luar biasa dalam taat. Karena keberkahannya. Sebagaimana kita khawatir keturunan kita nanti lebih menurun takwanya, maka kita akan bangga sebangga-bangganya jika keturunan kita ternyata ikut takwa seperti kita. Jadi kitanya dulu ketertarikan yang lebih dalam ketakwaan ini, istiqamah dengan dimulai dengan ikhlas karena Allah semata. Istiqamah, maka Allah akan jadikan anak keturunannya melihat ibadah lalu menirunya, mengalirlah pahala setelah kematian kepada Allah. Maka jangan berlama-lama dengan dosa. Dosa akhiri dengan taubat. Setelah itu tertarik berbuat taat.
Kita butuh lebih ini daripada kita harus tenggelam dosa dan dosa terus lagi dosa. Baik. Dalam kisah Nabi Musa bersama Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 82 disebutkan dalam ayat tersebut, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Artinya, adapun dinding ini kata Khidir, ini punya dua anak yang yatim di kota, dan di bawahnya ada warisan harta untuk kedua anak tersebut. Tahu kalau Musa, bapaknya kedua anak ini dulunya soleh, maka dengan kesolehan bapaknya tersebut yang membawa keberkahan kepada kedua anaknya, Allah sampai menghendaki untuk kedua anaknya harta terjaga aman dan tidak diketahui ditemukan kecuali sudah kedua anak ini dewasa, sehingga bisa menggunakan harta tersebut dalam ketakwaan yang maksimal, yang nantinya juga pahalanya mengalir kepada bapak. Karena kalau seandainya Allah tidak menghendaki, nih harta bakal ketahuan di awal, yang pakai bukan anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut nggak tahu gunakan harta gimana, pakai sama saudaranya untuk nutup ini, untuk itu, untuk anak, habis. Tapi Allah tahu nih bapaknya soleh, maka Allah tidak menginginkan agar harta ini diketahui oleh siapapun sampai anak ini dewasa dan bisa menggunakan harta dalam ketakwaan, sehingga pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Luar biasa solehnya bapak, solehnya ibu, solehnya orang tua, solehnya kita, bertahan sampai anak keturunan. Karena Allah yang tahu kesolehan tersebut dan tidak akan menyia-nyiakan kesolehan kita selamanya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanggung jawab bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kesolehan tersebut kepada anak-anak kita. Yang penting kita hanya ini sekarang. Jelas bagaimana kita harus bangun ketertarikan untuk berbuat soleh. Wah, kajian nanti maghrib, bismillah, berangkat. Itu kan anak-anak lihat, kemana Pak? Ngaji. Oke, dia mungkin lupa sehari, besok lupa lagi, besok lupa lagi. Tapi kalau Allah sudah menghendaki karena kita ikhlas, kita datang ke sini ikhlas, kita datang ke sini karena ingin istiqamah di atas ibadah, di atas ketaatan, itu yang mungkin bagi dia lupa, Allah jadikan terkenang-kenang. Terkhusus setelah kita meninggal dunia, bapakku sering ngaji. Ya, akhirnya dia mau belajar, dia mau akhirnya taat. Allahu Akbar. Bagi kita sepele, tapi kalau kita ikhlas bukan sepele, itu berarti. Sudah dan kita salat terlebih dahulu. Masya Allah, ya, sahadu, tenang, ya, suara pun jelas. Kita cukup, kita azan salat untuk salat terlebih dahulu. Kita insya Allah nanti lanjutkan setelah salat isya berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.